Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa ayyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita semua dalam majelis pembahasan kitab Manzilatus Salati fil Islam, atau kedudukan salat di dalam Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizallahu ta'ala. Dan kita pada pertemuan yang sebelumnya ini masih membahas tentang bab, yaitu kedudukan salat dalam Islam, dan kita telah membahas 11 poin ya, yang menunjukkan tentang betapa agungnya kedudukan salat di dalam Islam. Insyaallah ta'ala ya, pada pagi hari ini akan kita bahas poin yang ke-12 dari bab, yaitu kedudukan salat dalam Islam. Yang ke-12, umiran naimu wan nasi biqada'is salati. Ya, jadi di antara hal yang menunjukkan betapa agungnya salat dalam Islam, yaitu orang yang tidur atau orang yang lupa. Ya, jadi orang yang ketiduran dan orang yang lupa tidak mengerjakan salat, ini umiro diperintahkan biqada'is salati, untuk mengqadha salat. Jadi an-naim orang yang ketiduran, wan nasi atau orang yang lupa, kelupaan tidak melaksanakan salat, umira biqada'is salati, diperintahkan untuk mengqadha salat. Wa hadza yu'akkidu ahammiyataha. Dan ini menunjukkan dan menguatkan, yu'akkidu menguatkan ahammiyataha, pentingnya salat itu. Ini menunjukkan pentingnya salat itu. Ya, seandainya salat tidak penting, ya tentunya bagi orang yang ketiduran atau orang yang lupa, ini apa? Ini akan dibiarkan saja, ya. Akan dibiarkan saja, tidak perlu mengqadha. Seandainya ya tidak penting, tentu seperti itu. Namun ya, ketika seorang yang kelupaan tidak melaksanakan salat atau dia ketiduran dari mengerjakan salat, dia tetap diperintahkan untuk mengqadha salat atau menyahur salat yang dia tinggalkan karena lupa atau karena ketiduran itu, ya, ketika dia ingat atau ketika dia sudah bangun dari tidurnya, maka ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat itu dalam Islam. Fa'an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Ya, barang siapa yang lupa dari salat, ya, lupa tidak mengerjakan salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia segera melaksanakan salat itu, idza dzakaraha. Kapan melaksanakan salat itu? Idza dzakaraha, ketika dia sudah mengingat bahwa dia ternyata belum melaksanakan sholat. Karena kadang seorang itu kelupaan, ya. Kadang seorang itu kelupaan. Bahkan kadang seorang itu lupa kalau dia lupa kalau hari ini misalnya hari Jumat, ya. Ada orang misalnya dia kerja di perkantoran, ya, kerja di perkantoran, ya, yang kedap bising, alias dia tidak mendengar suara dari luar, yang terdengar hanya suara AC, suara ketikan mesin komputer dan seterusnya, keyboard komputer, pekerjaan-pekerjaan atau yang lain yang membuatnya tidak mendengarkan azan, ya. Maka ya, orang yang seperti ini lupa, ya, lupa.
kelupaan untuk melaksanakan sholat, atau bahkan lupa untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya dia segera melaksanakannya ketika dia ingat. Bila lupa sholat subuh, maka segera sholat subuh ketika ingat. Lupa dari sholat zuhur, maka hendaknya segera sholat zuhur ketika ingat. Begitu pula dengan sholat-sholat yang lainnya. Adapun bila lupa dari sholat Jumat, maka dia menggantinya dengan apa? Sholat zuhur 4 rakaat. Bila seorang kelupaan dari sholat Jumat, ya dia lupa hari itu adalah hari Jumat dan dia tidak ingat sama sekali, ya, karena saking sibuknya dia lupa, tidak melihat tanggal, tidak melihat hari, ya, bahkan lupa waktu dan seterusnya. Maka ketika dia ingat, dia kelupaan tidak sholat Jumat, hendaknya dia segera menyahurnya, mengqadha'nya dengan melaksanakan sholat zuhur. La kafarata laha illa dzalika. Tidak ada kafarah, tidak ada penghapus dosa baginya, ya, illa dzalika, kecuali hal itu, ya. Jadi ketika dia lupa tidak melaksanakan sholat, maka hendaknya apa? Kafarahnya atau istilahnya adalah penebusnya itu adalah segera melaksanakannya ketika dia ingat. Jangan menunda-nunda, ya, jangan menunda-nunda. Misalnya kelupaan sholat subuh, ya, kelupaan sholat subuh, dia ingatnya sudah siang. Ini jangan menunggu waktu subuh besoknya, ya, saat dia ingat saat itu segera dia sahur atau segera dia bayar, ya, hutang sholat subuhnya itu. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa, ya, lupa dari mengerjakan salat, lupa tidak mengerjakan salat, aw nama anha, atau ketiduran dari salat, fa kafaratuha, maka kafarahnya, ya, kafarahnya atau tebusannya adalah an yusalliyaha, hendaknya dia melaksanakan salat itu kapan? Kapan melaksanakannya? Idza dzakaraha, ya, di saat ketika dia itu ingat, ya, atau di saat ketika dia itu apa? Sudah bangun, ya. Wa ulhiqa bin naimi al mughma alaihi thalathata ayyamin fa aqall. Wa ulhiqa, dan diikutkan secara hukum, ya, bin naimi, dengan orang yang ketiduran, ya. Jadi diikutkan, ya, secara hukum dengan orang yang ketiduran, yaitu orang yang al-mughma alaihi, orang yang tidak sadar. Orang yang tidak sadar, ya, termasuk koma atau termasuk pingsan, ya, atau termasuk gila, ya. Yang salah satu ayyamin fa'aqal, ya, stres, mengalami stres salah satu ayyamin fa'aqal, yaitu selama 3 hari atau kurang dari itu, ya. Bila tidak sadarnya dia, atau komanya dia, atau pingsannya dia ini lebih dari 3 hari, ya, maka dirinya tidak diwajibkan untuk mengqadha salatnya, ya. Dia tidak diwajibkan untuk mengqadha salatnya. Jadi orang yang apa? Orang yang mughma alaihi, orang yang tidak sadarkan diri, mungkin pingsan, mungkin koma, ya, ini selama 3 hari atau kurang dari 3 hari, ya, kurang dari 3 hari, maka ketika dia telah bangun dari komanya atau pingsannya, atau dia telah sadar dari istilahnya gangguan pikirannya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha atau menyaur salatnya, ya. Dia segera mengqadha atau menyaur salatnya. Namun apabila lebih dari 3 hari, maka dia tidak diwajibkan, karena tentunya menyaur sholat lebih dari 3 hari, 4 hari ini tentunya berat, ya kan, ya. Misalnya orang tersebut koma selama 1 tahun, ya, koma selama 1 tahun, ya, bahkan ada orang yang koma selama 16 tahun, ya kan, koma tidak sadarkan diri selama 16 tahun, ya. Atau orang gila selama 1 bulan, gila selama 1 bulan, kemudian sadar, kemudian diberitahu sama orang tuanya, kamu harus nyaur sholat selama 1 bulan karena kemarin kamu, ya, nggak sadar kamu gila selama 1 bulan. Mikir gila lagi, dia mikir akhirnya gila lagi. Jadi kalau lebih dari 3 hari, maka para ulama mengatakan dia tidak diwajibkan untuk menyaur, ya. Ini termasuk apa? Termasuk terkena uzur, ya, termasuk terkena uzur.
Wa qad ruya dzalika an Ammarin wa Imran bin Husainin wa Imran bin Husainin wa Samurah bin Jundab radhiyallahu anhum. Dan hal itu telah ada asar atau pendapat yang diriwayatkan dari Ammar, dari Imran bin Husain, dan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhum, ya. Amma in kanatil muddatu aktsara min dzalika fala qada'a. Adapun seandainya masa dia tidak sadarkan diri, ya, tidak sadarkan diri ini lebih dari 3 hari, fala qada'a, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha salatnya atau menyahur salatnya. Li'anal mughma alaihi, ya, muddatan tawilatan aktsara min 3 ayyamin yushbihul majnuna bijami'i zawalil aqli wallahu a'lam, ya. Dikarenakan orang yang istilahnya al-mughma alaihi, yang tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama, lebih dari 3 hari, ya, lebih dari 3 hari, ini mirip dengan orang yang gila permanen, ya. Orang yang mirip dengan orang gila permanen, ya. Ada kesamaan, ya, ada kesamaan, yaitu zawalul aqli, yaitu hilangnya akal, ya, hilangnya akal, wallahu taala a'lam, ya. Ini sebagaimana difatwakan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ya, dan juga para ulama yang lain, ya. Seingat saya ada sebagian ulama yang lain yang menjelaskan hal itu. Dan ada seorang, ya, bisa dikatakan pakar fikih, ya, dari Indonesia. Dia menuliskan sebuah risalah atau menuliskan sebuah tulisan di websitenya, walaupun seorang itu tidak sadarkan diri selama 5 tahun sekalipun, dia wajib untuk menyaur salatnya walaupun sedikit demi sedikit. Maka insya Allah ini adalah pendapat yang marjuh atau pendapat yang lemah, wallahu ta'ala alam. Karena tentunya sangat berat sekali bagi orang yang bertahun-tahun, ya, atau lama sekali dia tidak sadarkan diri, bangun-bangun kok sudah diberi beban untuk menyaur salatnya, tentunya sangat berat sekali baginya, ya. Jadi kesimpulannya adalah salat itu adalah ibadah yang seandainya seorang lupa dari mengerjakannya atau ketiduran dari mengerjakannya, maka dirinya tetap diwajibkan untuk mengqadha atau menyaur ketika dia ingat atau ketika dia sudah bangun. Adapun orang yang tidak sadarkan diri, ya, tidak sadarkan diri atau dia stres, yang maknanya gila tidak permanen, ya. Gilanya gila tidak permanen, istilahnya gila gila harian gitu, ya. Edan harian, gila harian, ya, mungkin karena ada masalah yang membuat dirinya stres, ya, stres selama, ya, kurang dari 3 hari. Termasuk pula orang yang tidak sadarkan diri karena koma atau karena sakit, ya, selama, ya, 3 hari atau kurang dari itu, maka dirinya juga tetap diwajibkan untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan, ya. Adapun bila lebih dari 3 hari, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha salatnya, wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk kepada bab baru, yaitu al-mabhatsur rabi', yaitu pembahasan yang keempat. Khasaisus salati fil Islam. Khasaisus salati fil Islam. Khasais, ya, khasais itu jamak dari khasisah. Khasisah itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah ciri khusus, ya, ciri khusus atau keistimewaan. Ciri khusus atau apa? Keistimewaan. Keistimewaan atau ciri khusus salat di dalam Islam, atau keistimewaan salat di dalam Islam. As-salatu laha sya'nun infaradat bihi ala sairil a'malis salihati. Salat itu memiliki ciri khusus, ya, yang tidak dimiliki oleh amal-amal soleh yang lain, ya. Jadi memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh amal-amal soleh yang lain. Minha, di antara keistimewaan itu adalah samallahu as-salata imanan, ya. Allah Ta'ala menyebut atau menamai salat itu dengan sebutan iman, ya. Allah Ta'ala menamai apa? Salat itu dengan sebutan apa? Sebutan iman. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a manakum innallaha bin nasi la raufur rahim.
Wa ma kana Allahu, tidaklah Allah Ta'ala liyudhi'a imanakum. Ya, menyanyiakan iman kalian. Ya, iman kalian di sini maknanya adalah salat kalian. Yaitu salat kalian ke arah Baitul Maqdis. Ya, kisahnya ini adalah para sahabat ya sebelum ya diwajibkan untuk melaksanakan salat menghadap ke Baitullah di Ka'bah. Ini Rasulullah dan para sahabat ini salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah perintah untuk menghadap ke Baitullah di Ka'bah, ya. Maka para sahabat ini mulai khawatir, ya. Terus salat kita yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis itu dihitung ataukah tidak oleh Allah Ta'ala, ataukah dihapus kemudian diganti dengan yang baru ini, alias yang dulu pahalanya tidak dihitung kemudian baru dihitung saat ini. Jadi ada kekhawatiran dari para sahabat. Mereka takut kalau sholat yang dulu mereka lakukan ya ini tidak dihitung pahalanya oleh Allah Ta'ala, ya, tidak dianggap pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah profil para sahabat dan sikap para sahabat. Mereka tidak mengkhawatirkan dunia. Yang mereka khawatirkan adalah akhirat mereka dan pahala mereka. Ya, adapun kita ini sebagai kaum muslimin yang jauh dari generasi para sahabat dan kualitasnya jauh dari para sahabat, bahkan mungkin sebagian dari kita merasa lebih baik daripada generasi sahabat. Ini yang kita khawatirkan dunia kita, dan kita tidak mengkhawatirkan bagaimana pahala kita, ya. Dan kita tidak mengkhawatirkan apakah amalan kita itu diterima ataukah tidak. Adapun generasi terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Ini mereka adalah orang-orang yang takut dan mengkhawatirkan ya jangan-jangan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jangan-jangan amalan mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala untuk memberikan kabar gembira ya dan membuat para sahabat ini tenang, yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah Ta'ala akan menyanyiakan iman kalian, yaitu salat kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu terhadap manusia laraufun, ya, maha lembut, sungguh maha lembut, rahimun, sungguh maha penyayang. Makna wa makana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah Ta'ala menyanyiakan iman kalian, yakni salatakum ila Baitil Maqdisi. Ya. Jadi yakni Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan salat kalian ke Baitul Maqdis. Ya, sebagaimana kisahnya tadi sudah kita jelaskan. Lalu mengapa kok salat itu disebut sebagai iman? Ya karena iman itu adalah keyakinan hati, ya, hatinya harus yakin ketika dia beriman, dan iman itu juga harus disertai dengan ucapan lisan, ya. Jadi lisannya juga mengakuinya, tidak seperti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, ya, yang dia itu mengakui kebenaran Rasulullah dan kebenaran Islam, tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Pada akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini azab di neraka selama-lamanya, kekal di neraka, dan hanya diringankan siksanya saja, ya, yaitu memakai sandal dari neraka sehingga otaknya mendidih dan dia menyangka bahwasanya sebagai orang yang paling keras siksanya, padahal paling ringan apa siksanya. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan tidak mau mengucapkan keimanannya dengan lisan, ya, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian iman itu haruslah dibuktikan dengan apa? Amalan anggota badan. Dikarenakan amalan itu bagian dari iman. Dan termasuk di antara amalan yang paling penting untuk dilakukan adalah sholat. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Apakah sholat ketika ditinggalkan, ini dia pelakunya alias orang yang meninggalkan sholat itu kafir ataukah tidak, ya. Jadi kita rinci dulu. Apabila seseorang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, maka berdasarkan kesepakatan para ulama, orang tersebut melakukan kekufuran alias apa? Kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam.
Meskipun dia sholat ataukah tidak, kalau dia mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, maka dia telah keluar dari Islam. Ini kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian bila dia meninggalkan sholat karena malas, tetap meyakini wajibnya sholat, maka ini ada 2 pendapat dari ulama ahlus sunnah. Ingat, semuanya adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ada 2 pendapat dari kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yaitu yang pertama adalah apa? Bahwasanya dirinya tidak kafir, ya, ketika dia masih meyakini wajibnya sholat, ya, dia tidak kafir, ya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya dia telah kafir, dia keluar dari Islam karena dia tidak mau melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah pembeda antara orang muslim dengan orang non muslim. Jadi itulah rahasia mengapa Allah Ta'ala menyebut sholat itu dengan sebutan apa? Iman, ya, karena sholat itu sebagai bukti keimanan seseorang. Ya, tentunya melaksanakan sholat dengan sepenuh hatinya, dengan ridho, ya, dengan berharap pahala kepada Allah Ta'ala, tidak seperti sholatnya orang-orang munafik, tidak seperti sholatnya orang-orang munafik yang mereka melaksanakan sholat dalam keadaan malas. Jadi ada 2 pendapat ulama dalam masalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dan tidak benar bila ada orang yang mengatakan bahwasanya yang menganggap bahwa orang yang tidak sholat karena malas itu tidak kafir, bahwa pendapat tersebut adalah, ya, berarti dia pasti orang murjiah. Nah, ini berarti orang yang tidak paham tentang perbedaan pendapat para ulama. Ngaji fikih seurung katam, ya. Imbuh wilek belajar nang ndi, ya. Belajarnya di mana, ya kita tidak tahu, ya. Suruh dia untuk mendatangkan, ya, kitab-kitab fikih yang dia pelajari dari para ulama, ya. Apakah para ulama membatasi seperti itu, yaitu bahwasanya orang yang apa? Yang meninggalkan, orang yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, itu tidak kafir, bahwasanya itu mesti dikatakan sebagai murjiah, orang yang berpendapat seperti itu, ya, maka ini kita tuntut untuk mendatangkan bukti, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pendapat itu juga diucapkan atau menjadi mazhabnya, ya, sebagian para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, dan bahkan sebagian ulama merojihkan pendapat itu, ya, atau menguatkan pendapat itu. Baik, li'anna sholata tusaddiqu amalahu wa qawlahu, ya, dikarenakan sholat itu ini membenarkan amalannya dan ucapannya, ya, membenarkan amalannya dan ucapannya, membenarkan amalan hatinya dan membenarkan apa? Amalan anggota badannya, serta membenarkan ucapan hatinya dan ucapan lisannya. Jadi ketika seorang melaksanakan sholat, maka itu insya Allah sebagai bukti dari keimanannya, ya. Ini adalah diantara keistimewaan sholat, yaitu Allah Ta'ala menyebut sholat itu dengan sebutan iman, ya. Allah Ta'ala menyebut sholat itu dengan sebutan iman. Kemudian yang kedua, khassaha bidzikri. Allah Ta'ala mengkhususkan sholat ini bidzikri dengan penyebutan. Maknanya Allah secara khusus menyebut sholat, ya, menyebut ibadah sholat ini tamyizan laha, untuk membedakan sholat itu min baini syara'i'il Islam, ya, membedakan ibadah sholat itu, ya, dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, ya. Maknanya Allah ingin memberikan kekhususan, ya, pada sholat itu, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, ya. Utlu yaitu bacalah ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab, dari Alkitab yaitu Al-Qur'an, ya. Wa tilawatuhu, dan utlu yaitu membaca Alkitab yaitu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu adalah ittiba'uhu wal amalu bima fihi, mengikutinya, ya, mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, ya, min jami'i syara'iddin, berupa seluruh syariat-syariat agama. Jadi namanya membaca Al-Qur'an di sini dalam ayat ini bukan sekedar dibaca, tapi dibaca, dipelajari dan diamalkan seluruh syariat-syariat yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu.
Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Ya. Dan tegakkanlah salat. Ya, dan tegakkanlah salat. Ya. Ini fakhassaha bidzikri. Allah Ta'ala mengkhususkan untuk menyebut salat. Jadi Allah secara khusus menyebut salat. Ya, tamyizan laha, untuk memberikan kekhususan, ya, kekhususan bagi salat itu. Padahal itu sebenarnya sudah terkandung di dalam firman Allah Ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi bacalah dan amalkanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Karena Alkitab, Al-Quran itu mengandung seluruh syariat. Tapi mengapa kok Allah Ta'ala masih menyebutkan wa aqimis shalah? Padahal shalah itu, yaitu salat itu, sudah tercakup di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran. Sudah tercakup di dalam Al-Quran, sudah termasuk syariat-syariat agama Islam ini. Ya. Mengapa kok masih disebutkan? Yaitu karena tamyizan lah, ingin memberikan mizah atau istilahnya keistimewaan bagi salat itu, supaya kita sebagai hamba Allah memperhatikan masalah salat. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salah. Dan kami wahyukan kepada mereka, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, maknanya supaya mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh, wa iqamas salah, serta penegakan salat. Ya, padahal namanya salat itu ya termasuk fi'lal khairat. Salat termasuk perbuatan baik, ya, termasuk amal soleh, amal soleh. Mengapa Allah Ta'ala masih menyebutkan wa iqamas shalah dan menegakkan salat, padahal salat itu sudah termasuk fi'lal khairat, termasuk amalan-amalan yang baik? Khassaha bidzikri, Allah menyebut salat secara khusus ma'aduhuliha, padahal salat sudah termasuk, ya, termasuk fi jami'il khairat, dalam cakupan kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh, ya. Ini supaya menjelaskan kepada kita bahwasanya salat itu memiliki mizah, ya, mizah, yaitu tamyizan laha. Ya, salat itu memiliki keistimewaan, ya, dibandingkan dengan ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Wa ghairu dzalika katsir, dan juga dalil-dalil selain dari hal itu juga banyak sekali, ya. Cuma sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah di antara keistimewaan salat di dalam agama Islam, yang semoga dengan kita mengetahuinya semakin kita bersemangat untuk mengamalkan dan menyempurnakan salat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.